Tentu kita harus mewarisi semangat pahlawan, termasuk semangat juang mereka yang kita pakai untuk berjuang di era kita sekarang ini, termasuk era anak-anak kita. Tantangan terbesar apa menurut Kang Asep yang harus dijalankan oleh generasi penerus tanpa mereka lupa atau meninggalkan sejarah masa lalu bangsa? Ya, disrupsi itu kan memang menyebabkan apalagi transformasi itu ya. Jadi anak sekarang mungkin nggak lagi baca buku, sementara informasi detail itu kan adanya di buku ya. Di internet mungkin bisa jadi misinformasi gitu ya. Kalau zaman kita masih baca buku banyak ya, artikel kita panjang. Ya, berarti kita semua ya, satu angkatan bertiga ya. Tapi anak-anak sekarang kan memang bacaannya lemah ya, maka mungkin transfer masa lalu itu tidak akan utuh atau mungkin malah berkurang dan semakin hilang. Apakah bisa disesuaikan dengan kondisi saat ini ya, supaya mereka juga mendapatkan bekal yang sama dengan apa yang kita itulah kemudian makanya caranya saya bikin asosiasi kreator konten sejarah Indonesia. Ya. Asosiasi kreator konten sejarah Indonesia. Aksindo. Wih, keren banget gitu kan? Ya. Apa syaratnya itu? Harus konten sejarah. Oh, ya. Nggak ada batasan usia ya? Nggak ada. Konten sejarah. Wih, penasehatnya Pak Prof Anar Gonggong. Oh, Prof Anar Gonggong hebat, ya. Iya, karena beliau juga mulai. Tapi Anda kan juga salah satu dewan pakar atau dewan pengawas di Komite Memori Kolektif Bangsa. Komite Memori Kolektif Bangsa. Apa itu tujuannya? Nah, komite ini adalah yang menjaga arsip, memverifikasi arsip ya. Kemudian menjadikan arsip ini dinarasikan dan menjadi memori yang harus dijaga, dilestarikan jadi memori supaya kolektif. Supaya tidak simpang siur gitu, ya. Itu. Ini pusatnya di Gedung Arsip Nasional ya? Betul, di Arsip Nasional di Ampera. Kalau itu kan bekas gedung arsip masih, tapi itu jadi pusat studi kepresidenan gitulah. Itu nah jadi transfer ini kepada anak-anak kita generasi hari ini penting gitu ya, supaya tadi masa lalu, masa kini dan masa depan itu bisa sejalan ya, karena kita nggak mungkin tanpa masa lalu dan kita masa depan karena hari ini. Jadi kesatuan antara masa lalu, masa kini dan masa depan itu yang disebut kesadaran sejarah, historical consciousness. Nah, kesadaran sejarah ini landasan kokoh, fondasi bagi memori kolektif, bagi benteng memori kolektif bangsa. Karena kalau ada apapun informasi yang sesat, misalnya Candi Borobudur dibangun oleh Nabi Sulaiman, wah dia udah paham sejarah, enggak itu hoax itu, itu mendegradasi, itu disinformasi dan lain-lain gitu. Nah ini yang harus ditanamkan. Nah memang konten itu yang harus diperbanyak gitu ya. Saya berterima kasih pada konten kreator seperti Pak Mahfud gitu ya. Mungkin Pak Mahfud juga itu presentasi beliau di mana direkam, dipublikasikan. Betul. Selama mengangkat sejarah saya dukung. Cuma memang ya akhirnya saya harus koreksi gitu ya. Ada beberapa sejarah yang tidak sesuai fakta, yang bahkan itu keliru gitu. Nah ini yang mesti kita arahkan. Tapi sekali lagi saya berterima kasih. Semakin banyak, makanya kita bikin asosiasi itu supaya konten kreator bisa kita kurasi, bisa kita verifikasi gitu ya. Nah ini tugasnya. Internet di mana-mana ini, informasi di mana-mana ini, orang mungkin sulit membedakan mana hoax, mana bukan gitu. Iya. Makanya lawan hoax sejarah itu ya dengan belajar sejarah. Salah satunya dengan gabung dengan komunitas sejarah. Nah, gitu kan. Itu untuk menjadi bagian dari asosiasi kreator konten sejarah itu, apakah ada media sosialnya? Kalau kita ingin mendapat manfaat dari asosiasi itu bagaimana? @kreator sejarah. @kreator sejarah. Bahasa Indonesia @kreator sejarah. Nanti saya follow habis ini.